yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. Which is given for you. This do in remembrance of me. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan warta gereja pada saat ini. Salam sehat, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menaungi kita. Di masa PPKM ini, kembali kita masih beribadah dari rumah. Kiranya ini menjadi wujud dukungan dan doa kita bersama untuk memutus penyebaran dan penularan COVID-19 agar Indonesia segera terbebas dari pandemi ini. Majelis GKJ Wismo Panembah menghimbau agar warga gereja bersama masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan tetap hidup sehat untuk menjaga satu dengan yang lainnya. Mari terus berdoa, tetap bersukacita, terus berpengharapan, dan tetap memiliki iman di tengah badai yang kita hadapi saat ini. Rahmat damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kita semua. Amin. Yang kedua, penyelenggaraan ibadah online dan ibadah keluarga. Berdasarkan surat edaran Wali Kota Surakarta nomor 067/2236 tanggal 21 Juli 2021 tentang PPKM level 4 COVID-19, ibadah Minggu 25 Juli 2021 masih diselenggarakan ibadah keluarga dan liturgi diedarkan kepada jemaat. Majelis juga menyelenggarakan ibadah online dengan pengkhotbah Saudari Bernadeta Cahya Puspitasari, mahasiswi UKS. 3. Kegiatan gereja. Kegiatan gereja berkaitan dengan komisi dan bidang sementara ditiadakan. 4. Pelayanan kantor. Pelayanan kantor gereja tetap dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Jam kerja pukul 9.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB.
Yang kelima, perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilayani setelah ibadah tatap muka di gereja, diizinkan dibuka kembali. 6. Tata cara pengumpulan amplop persembahan. Selama pelaksanaan ibadah keluarga ini, warga jemaat dapat mengaturkan persembahan dengan memasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja pada hari dan jam kerja. 7. Persembahan ibadah Minggu 18 Juli 2021. Persembahan ibadah keluarga terkumpul 24 amplop dan 3 amplop bulanan dengan rincian sebagai berikut. Persembahan ibadah keluarga 731.000. Persembahan amplop bulanan 705.000. Jumlah Rp1.436.000. Majelis mengucapkan terima kasih. Dengan warta jemaat ini disampaikan, taati prokes dan senantiasa berdoa agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Tuhan menyertai kita semua. Surakarta, 25 Juli 2021, Majelis GKJ Wisma Panembah, Surakarta. kita yang benar mendengarkan melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu berkatilah barui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita menyanyikan nyanyian kemuliaan yang terambil dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama dan kedua, di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia.
dosa. Saya akan membacakan hukum kasih yang terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa sampai saat ini kami masih kurang mengasihi Engkau. Terkadang kami masih melupakan Engkau. Ampunilah setiap kesalahan kami ya Tuhan. Jika kami mengaku jika di dalam kehidupan kami juga masih kurang mengasihi sesama kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 39, bait yang pertama dan yang keempat, Ku diberi belas kasihan. Tuhan Yesus telah memberikan kita berita anugerah untuk kehidupan kita yang terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur Pada Allah. Marilah kita menyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 282 bait yang pertama dan kedua, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Memasuki pelayanan firman. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Walaupun di situasi pandemi saat ini Tuhan, kami masih bisa bersama-sama beribadah walaupun secara online di GKJ Wisma Panembah ini Tuhan. Kiranya Tuhan, apapun Tuhan yang akan kami pelajari Tuhan pada hari ini, kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Kau buka hati pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengetahui siap firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri Bapa yang mengurapi siap kami, sembunyikan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu yang menjadi rema untuk siap kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Kita akan membaca dua perikop. Yang pertama berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang, dan yang kedua Yesus berjalan di atas air. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 saya akan membacakan untuk kita semua. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Karena mereka melihat mukjizat-mukjizat
penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mereka mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di sana. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Yang berbahagia adalah semua orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan serius dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan, semoga kita selalu diberikan kesehatan Bapak Ibu Saudara di tengah situasi yang ada saat ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada segenap majelis GKJ Wisma Panembah dan segenap jemaat GKJ Wisma Panembah untuk kesempatan yang diberikan kepada saya saat ini, sehingga saya bisa bersama-sama beribadah di tempat ini walaupun kita beribadah secara online. Tapi ibadah ini tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam ibadah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu.
Perkenalkan, nama saya Bernadeta Cahya Puspitasari. Saya biasa dipanggil Deta. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Surakarta semester 6, program studi pendidikan agama Kristen. Dan pada saat ini saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tugas mata kuliah homiletika untuk praktek berkhotbah di GKJ Wisma Panembah ini. Mohon bantuan dan dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian untuk saya menyelesaikan perkuliahan saya untuk dapat selesai tepat pada waktunya. Dan jika nanti di dalam saya berkhotbah masih terdapat kata yang salah, saya memohon maaf dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai iman. Iman dalam bahasa Yunani berarti pistin, yang memiliki arti rasa percaya kepada Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa menurut Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Untuk itu saudara, iman bisa muncul saat seseorang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman tersebut dengan baik dan benar. Sebagai orang Kristen yang beriman, tentunya kita menginginkan agar iman kita terpelihara dengan baik. Sebagai sarana pemeliharaan iman kita, biasanya kita melakukan ibadah dan melakukan saat teduh serta doa-doa pribadi di kehidupan kita. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Kita dapat mempelajari dari dua kisah, yaitu yang dilakukan Yesus dengan murid-muridnya. Yang pertama terdapat di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kita dapat belajar tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Dan pembelajaran yang kedua, kita dapat belajar dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Kita belajar tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang pasti sudah sangat familiar untuk kita semua. Saat kita di sekolah minggu dulu, cerita ini sangat familiar juga didengarkan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu kita juga lebih banyak belajar mengenai mukjizat-mukjizat Tuhan. Kita belajar tentang mukjizat Tuhan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan masih banyak sebagainya. Seperti yang kita ketahui, banyaknya mukjizat yang telah Tuhan berikan, Tuhan nyatakan untuk setiap orang percaya. Hal tersebut membuat orang-orang yang belum mengenal Tuhan merasa penasaran dengan Tuhan Yesus. Di dalam benak mereka pasti muncul, siapa sih Tuhan Yesus itu? Dan apa benar memang dia bisa menyembuhkan orang sakit? Hal tersebut menjadi bukti saudara-saudara, bahwa banyaknya orang yang penasaran dengan Yesus. Saat Yesus sampai di Danau Tiberias dan hendak melanjutkan perjalanannya, banyak sekali orang yang menyaksikannya dan bahkan mengikuti perjalanan Yesus sampai pada saatnya Tuhan Yesus naik ke gunung bersama murid-muridnya. Dan Yesus menyadari bahwa banyak orang yang akan mendatanginya. Setelah Tuhan Yesus melihat orang banyak tersebut, ia berkata kepada Filipus, yaitu salah satu muridnya, ia meminta untuk dicarikan makanan untuk orang-orang pengikut tersebut. Karena Yesus yakin bahwa mereka belum pada makan. Karena situasi pada saat itu sudah mulai larut malam. Namun, salah satu murid Yesus yang bernama Filipus tersebut menyangkal bahwa roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Lalu datanglah juga muridnya yang kedua yang bernama Andreas. Andreas tersebut mengetahui ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan.
Namun Anda juga memiliki berpikiran 5 roti dan 2 ikan tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Karena seperti yang kita ketahui, 5.000 orang itu hanya seorang laki-laki, belum termasuk perempuan dan belum termasuk anak-anak. Setelah itu, Tuhan berkata kepada Andreas, meminta kepada Andreas untuk Andreas memanggil anak tersebut agar anak tersebut memberikan 5 roti dan 2 ikan. Setelah Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan tersebut, ia mengucap syukur atas apa yang dimilikinya saat itu, dan ia berdoa serta membagikannya kepada orang-orang tersebut. Semua orang banyak tadi mendapat makanan dan mereka makan dengan kenyang. Serta melalui mukjizat yang Tuhan buat tadi, masih menyisakan 12 bakul keranjang dari 5 roti dan 2 ikan tersebut. Bapak Ibu Saudara, hal ini adalah mukjizat yang Tuhan nyatakan di tengah orang-orang banyak tersebut. Serta orang-orang banyak tersebut juga dapat mengetahui, memang benar Tuhan adalah Nabi yang datang ke dunia ini, dan mereka percaya bahwa karya-karya Tuhan Yesus yang telah dinyatakan benar-benar nyata berada di sekitar mereka saat ini. Bapak Ibu Saudara, di kisah selanjutnya kita juga mengetahui bahwa murid-murid Yesus akan melanjutkan perjalanan ke Kapernaum dengan menyeberangi sebuah danau. Namun di tengah perjalanan, mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak ada dengan mereka. Pada saat itu, Tuhan Yesus juga mencari murid-muridnya tersebut. Di situasi danau yang sudah berombak dan ada angin kencang, Tuhan juga mengkhawatirkan tentang murid-muridnya tersebut. Setelah perjalanan kira-kira 12 mil, Tuhan pun menemukan murid-muridnya dan Tuhan berjalan di atas air untuk mendekati muridnya. Namun apa saudara? Para muridnya malah takut dengan melihat Tuhan yang berjalan di atas air. Lalu Tuhan Yesus menenangkan hati para muridnya dan berpesan, "Ini aku, jangan takut." Mendengar pernyataan tersebut, para murid sudah tidak merasa takut dan mengajak Yesus untuk naik ke perahu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah itu, Tuhan Yesus dan para muridnya akhirnya sampai ke tempat tujuan yang mereka inginkan dengan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui 2 kisah ini kita belajar tentang keimanan yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya saat kita menghadapi beberapa ancaman atau hal buruk di hadapan kita. Mungkin di situasi saat ini kita semua juga merasakan akan adanya virus COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai. Ditambah lagi dengan adanya aturan pemerintah tentang PPKM darurat saat ini, mungkin banyak dari kita yang mengalami kendala dalam pekerjaan, dalam aktivitas keseharian kita, dan bahkan kita juga mengalami keterbatasan dalam melakukan ibadah di gereja. Sampai saat ini juga kita masih melakukan ibadah secara online. Namun, Bapak Ibu Saudara, setiap upaya yang dilakukan pemerintah saat ini juga digunakan untuk mengurangi dampak dari COVID-19. Mungkin banyak dari kita yang ada di sini sudah kehilangan saudara, teman. Untuk itu, kita juga harus taat dengan peraturan pemerintah dan menaati peraturan pemerintah dalam PPKM darurat tersebut. Mungkin sebagai orang saat ini kadang kita merasa sangat berat untuk menjalani hal tersebut. Terkadang dengan keterbatasan ekonomi yang kita miliki, membuat kita ingin menyerah dengan situasi yang ada saat ini. Namun saudara, dari kisah Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang dan bahkan lebih, kita dapat belajar tentang arti ucapan syukur. Pada saat itu, Tuhan Yesus hanya mendapat 5 roti dan 2 ikan.
jika harus dibagikan dengan 5.000 orang lebih, hal tersebut adalah mustahil dan tidak akan mungkin memberi efek kenyang kepada orang-orang tersebut. Namun, dengan menerima 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengucap syukur dengan adanya makanan tersebut. Dan Tuhan Yesus mampu membuat mukjizat dan membuat roti tersebut dibagikan dengan sama rata. Mungkin saat ini terkadang kita sebagai manusia merasa tidak kecukupan dalam segi makanan atau perekonomian kita. Terkadang kita mengalami kekurangan, kita sering menggerutu dengan hasil yang kecil. Namun saudara, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa banyak maupun sedikit yang kita miliki atau yang kita terima, seharusnya kita harus mau mengucap syukur dengan yang kita punyai tersebut. Jika kita merasa cukup dengan apa yang kita punyai saat ini, pasti kita bisa untuk mensyukuri segala yang kita punyai pada saat ini, dan kita akan merasa terberkati dengan apapun yang kita punyai. Dari para murid Tuhan Yesus, kita juga dapat belajar bahwa jika kita takut menghadapi masalah badai kehidupan yang ada, Tuhan akan selalu ada untuk kita. Mungkin saat mengalami pandemi ini, kita juga sering khawatir. Kapan sih pandemi ini selesai? Kapan kita bisa melewati semua ini dengan rasa tidak takut lagi? Kapan sih kita tidak boleh memakai masker, kita boleh berkumpul dengan teman-teman, saudara-saudara kita semua? Namun Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini juga mengingatkan kepada kita, saat kita merasa cemas, takut, khawatir, Tuhan Yesus akan tetap selalu ada untuk kita. Dia akan selalu mendampingi kita untuk setiap kekhawatiran yang kita hadapi. Mungkin saat ini dapat melemahkan iman kita. Namun saudara, kita sudah memiliki iman bahwa Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Murid-muridnya Tuhan Yesus saja tidak dibiarkan untuk menghadapi badai di perahu sendirian. Dan Tuhan Yesus pun menyertai mereka di setiap perjalanan murid-muridnya agar sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, melalui iman yang telah kita miliki saat ini, kita harus mampu bersyukur dengan apapun yang kita punyai sampai saat ini. Banyak atau sedikit yang kita punyai, kita harus mengucap syukur. Dengan ucapan syukur yang kita berikan, maka kita akan merasa terberkati dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di masa PPKM ini, kita tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi esok hari. Kita tidak perlu khawatir, apa besok kita bisa makan, apa besok kita bisa beraktivitas lagi. Namun saudara, yang harus kita ingat, Tuhan ada untuk kita. Dia ada di situasi apapun saat kita membutuhkannya. Dan untuk itu, marilah kita memperkuat iman kita lagi kepada Tuhan. Mari kita menjadikan setiap doa-doa kita dan ibadah kita untuk lebih memperkuat iman kita lagi, agar kita dapat dimampukan untuk beriman di tengah badai kehidupan saat ini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, maukah kita untuk beriman di tengah badai kehidupan dunia saat ini? Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memampukan kita untuk memiliki iman yang teguh dalam menghadapi badai yang ada saat ini. Amin. Saat teduh untuk kita, mari kita hening sejenak. Tuhan, mampukan kami agar kami dapat beriman di tengah badai kehidupan yang ada. Mampukan setiap kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk selalu mengucap syukur tentang apa yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami mohon berdiri sejenak dan menaruh tangan kanan di dada sebelah kiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima kasih, kami mohon duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa syukur dan syafaat. Saya antarkan. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap apapun yang Kau berikan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat hari ini. Bapa, sebentar lagi kami juga akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami akan berdoa Tuhan untuk gereja kami akan berdoa untuk GKJ Wisma Panembah Tuhan, kami berdoa untuk setiap para pendeta, kami berdoa untuk pendeta, kami berdoa untuk setiap majelis dan pokja-pokja yang ada di tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap program-program kerja yang telah disusun Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati setiap mereka, Kau berkati setiap pelayanan yang ada di gereja ini Tuhan. Mampukan Tuhan pelayan-pelayan yang ada di gereja ini untuk melayani dengan baik, melayani dengan sepenuh hati Tuhan, dan Kau sendiri Bapa yang akan memberkati setiap pekerjaan keluarga mereka masing-masing. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GKJ Wisma Panembah saat ini. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu sampai dengan Adi Yosua. Kami berdoa Tuhan untuk para sekolahnya. Kami berdoa untuk siapa pekerjaannya. Kami berdoa untuk siapa pergumulan mereka Tuhan. Kau berkati, Kau sendiri Bapa yang berotoritas di atas mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap jemaat kami GKJ Wisma Panembah ini hanya di tangan kuat kuasa-Mu saja. Bapa, kami juga malam ini terkhusus berdoa untuk saudara-saudara kami. Seperti yang kami ketahui, Bapak Laib Harsowiono, Ibu Soharni Sutarno, Ibu Sarni Kabarno, dan Bapak Dalimin yang saat ini sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan Kau sendiri Bapa yang memberkati setiap mereka Tuhan, Kau berikan kesembuhan untuk mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan melalui obat-obat yang mereka konsumsi Tuhan, Kau berkati, Kau jamah Tuhan setiap mereka agar dapat kembali bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarganya yang merawat Tuhan atau dari pihak rumah sakit yang merawat. Kiranya Tuhan Kau sendiri Bapa yang menguduskannya Tuhan, Kau sendiri Bapa yang memberikan hikmat dan marifat-Mu Tuhan, Engkau sendiri Bapa yang bekerja di atas mereka Tuhan, agar saudara-saudara kami ini dapat kembali pulih, dapat kembali sehat lagi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Bapak Samioto, Bapak Siman, Bapak Kamisan Santoso, Bapak Hananto, Bapak Mulyadi, Ibu Sundari, Ibu Juwati, Ibu Satera, Bapak Ibu Istija, Ibu Wijiati, dan mungkin masih banyak dari jemaat-jemaat di GKJ Wisma Panembah ini yang mengalami pemulihan Tuhan, yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Kiranya Tuhan Kau sendiri Bapa yang bekerja di atas mereka, Kau sendiri Tuhan yang menyertai di dalam penyembuhan mereka, pemulihan mereka melalui obat-obatan atau mungkin keluarga yang merawatnya Tuhan. Kau sendiri Bapa yang memberkati agar Bapak Ibu saudara yang kami sebutkan tadi Tuhan dapat juga kembali lagi sehat, dapat kembali lagi dapat berkumpul dengan keluarga, dapat beribadah juga bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan siap anggota-anggota jemaat GKJ Wisma Panembah ini semuanya hanya di tangan kuat kuasa-Mu saja.
Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, bangsa negara Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada. Kau berkati Bapak Presiden dan para jajarannya Tuhan untuk memimpin bangsa kami, berikan hikmat dan marifat-Mu Tuhan. Engkau sendiri juga Tuhan yang bekerja di atas mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saat ini masih ada virus COVID-19. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan dalam proses vaksinasi Tuhan, kiranya agar semua rakyat Indonesia mendapatkan vaksinasi dengan baik, agar semuanya dapat sehat, pulih kembali Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk melihat bangsa kami pulih kembali lagi Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Masih banyak Tuhan yang ingin kami sampaikan mungkin karena keterbatasan kami. Kiranya Tuhan Kau sendiri yang mengetahui setiap doa kami pribadi-pribadi. Ini doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberkati setiap kami. Engkau sendiri Tuhan yang mengetahui mana yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika di dalam kami berdoa terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan melakukan persembahan. Dasar persembahan pada hari ini terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Orang yang kurang ajar dan sombong, penyemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama, Sekarang Beri Syukur. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari lepas hari kami Tuhan. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Jika persembahan ini Tuhan mungkin tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Tapi kami percaya Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan di tempat ini, kiranya Tuhan Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan berkati juga Tuhan untuk siapa pengurus yang mengelola persembahan di tempat ini. Kiranya Kau berikan kejujuran, Kau berikan roh ketakutan akan Engkau Tuhan, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri peribadatan pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang menyertai setiap aktivitas kami selanjutnya, dan kami serahkan Tuhan setiap kegiatan kami, kehidupan kami selanjutnya yang di tangan kuat kuasa-Mu saja Tuhan. Jika di dalam kami berdoa terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu. Pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup meneras agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Hanya di kasar jalan perlindungan yang teguh, bila hidup menekan kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup meneras agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selesai ibadah ini, tetaplah menjadi saksi Kristus. Dan sekarang, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai keluarga kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian penutup